Yes, bismillahirrahmanirrahim. Baik, insya Allah kita akan melanjutkan kembali karantina Tuhfatul Atfal di sesi yang kedua, hari pertama sesi yang kedua. Nun mim, nun mim, nun mim. Kita masuk ke bab berikutnya. Al-Imam Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sairina salihina fid dharain mengatakan ahkamun nuni sakinati wa tanwin. Ahkam, hukum-hukum an-nunus sakinah, nun yang dalam keadaan sukun, wat tanwin dan juga tanwin. Ini judul asli dari Al-Imam Al-Jamzuri. Judul asli dari Al-Imam Al-Jamzuri. Ahkam nunus sakinati wa tanwin. Ahkam jamak dari kata hukum. Jamak dari kata hukum. Artinya aturan. Aturan mengenai nun sukun dan tanwin. Maksudnya apa? Aturan tentang apa? Aturan tentang perubahan suara pada nun sakinah dan tanwin. Jadi bab ahkamun nun sakinati wa tanwin, bab hukum-hukum nun sakinah dan tanwin adalah bab yang akan membahas, mengkaji, menggali aturan kaidah perubahan suara yang terjadi pada nun sakinah dan juga tanwin. Apa itu nun sakinah? Nun sakinah adalah nun yang tidak berharokat. Nun sakinah artinya adalah nun yang tidak berharokat. An-nun al-khaliyah anil harakah. Nun yang tidak berharokat. Lalu tanwin itu apa? Tanwin artinya adalah nun sukun tambahan. Tanwin itu artinya adalah nun sukun tambahan. Tanwin adalah nun sukun tambahan yang digunakan oleh orang-orang Arab di akhir ism. Ini adalah tanwin. Tanwin itu suaranya ada, tapi bentuknya tidak ada. Kalau kita kenal Arab gundul, maka ini bentuk ini tidak ada. Ba, ya, ta saja. Tapi suaranya baitun, kalau wasol. Baitin atau baitan. Maka berarti di sini ada beberapa perbedaan antara nun sukun dan tanwin. Di antaranya apa perbedaan nun sukun dan tanwin? Di antaranya nun sukun memiliki bentuk, yaitu huruf nun. Bentuk nun, ya. Kalau tanwin nggak ada bentuknya, cuma ada tanda baca saja. Nun sukun bisa di tengah, bisa di akhir. Nun tanwin hanya di akhir saja. Jadi nun tanwin nggak mungkin ada di tengah. Kemudian nun sukun bisa terdapat pada fi'il, ism maupun harf. Sedangkan nun tanwin secara kaidah hanya pada ism saja. Walaupun ada pengecualian, ya lanasfa'an, lanakunan,
yauma idzin. Itu idzan juga sama. Itu adalah beberapa tanwin yang tidak terdapat pada isim. Tapi secara kaidah hanya terdapat pada isim saja. Kemudian nun sukun dibaca saat waqaf dan wasal. Misalnya kata an'amta, an'amta, ya dia dibaca. Atau misalnya min khaliq. Min apa? Min khalqin, misalnya min khalqin. Maka kita baca waqaf min, kita baca wasal juga min. Tapi kalau tanwin hanya dibaca saat wasal saja. Baitun. Kalau waqaf jadi bait. Baitin. Kalau waqaf jadi bait. Baitan. Kalau waqaf jadi baita. Itulah perbedaan antara nun sukun dengan tanwin. Pertanyaannya, kenapa nun sukun dan tanwin dimasukkan dalam satu bab yang sama? Apa alasannya? Karena suaranya sama. Hasan. Karena suaranya sama. Kok suaranya sama? Karena tajwid itu ilmu suara. Ilmu aswat. Tajwid itu cabang dari ilmu aswat. Ilmu suara. Ilmu fonetik. Maka tajwid yang menjadi acuan dalam kaidah-kaidah tajwid adalah suara bukan tulisan. Ada atau tidak ada tulisannya, selama suaranya ada maka disebut ada. Ada atau tidak ada tulisannya, kalau suaranya tidak ada, maka disebut tidak ada. Itu dalam tajwid seperti itu. Karena nun sakin atau nun sukun dengan tanwin suaranya sama, maka mereka hukumnya sama. Aturannya, kaidahnya, tata caranya, batasan-batasannya itu akan menjadi selalu sama antara nun sukun dengan tanwin. Baik. Beberapa poin penting yang akan saya ulang berkaitan dengan berkaitan dengan pendahuluan. Yang pertama bahwa hukum nun sukun dan tanwin artinya adalah aturan tata cara mengenai perubahan suara yang terjadi pada nun sukun dan juga tanwin. Kemudian tanwin adalah nun sukun tambahan dan mereka dimasukkan dalam satu bab yang sama disebabkan suaranya sama. Al-Imam Al-Jazuri mengatakan pada bait yang pertama di bab ini, lin nuni ing taskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini. Dan hukumnya nun sukun dan tanwin itu ada 4. Nun sukun dan juga tanwin hukumnya ada 4. Fakhudh tabyini, maka ambillah penjelasan saya. Lin nuni bagi nun. Intaskun saat dalam keadaan sukun. Walid tanwini dan juga tanwin arba'u ada 4 ahkamin hukum. Maksudnya 4 hukum itu apa? 4 perubahan suara. Jadi nun sukun dan tanwin ada 4 suara. Bisa berubah menjadi 4 suara dia. Suara aslinya apa? En. Nah berarti nanti ada suara tambahannya 3. Totalnya 4. Begitu. Fakhudh, maka ambillah tabyini, penjelasan saya. Beliau mengatakan, fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittun ruttibat fal ta'rifi. Fal awwalu, maka hukum yang pertama, suara yang pertama, al izhar, yaitu izhar. Apa artinya izhar? Jelas, memperjelas. Maksudnya apa? Maksudnya adalah suara aslinya nun sukun dan tanwin. Suara aslinya nun sukun dan tanwin. Apa suara aslinya nun sukun dan tanwin? Ya an, itulah suara aslinya. Sesuai dengan kaidah makhraj dan juga sifat yang telah dipelajari. Qabla ahrufi, sebelum huruf-huruf, lil halqi, yang keluar dari halq. Situn yang jumlahnya ada 6, ada juga yang baca sitin, ruttibat yang tersusun, fal ta'rifi atau fal tu'rafi dalam cara baca yang lain. Lil hal yang populer ini, lil halqi situn ruttibat fal ta'rifi. Maka hukum yang pertama adalah izhar. Maksudnya memperjelas suara nun sukun dan tanwin sebelum huruf-huruf halaq, yaitu apabila nun sukun dan tanwinnya berada sebelum huruf halaq.
Ada berapa huruf halak? Ada situn, ada 6. Rutibat fal ta'rifi yang akan disebutkan huruf-huruf tersebut secara berurutan. Rutibat itu secara berurutan. Maksudnya secara berurutan dari yang paling jauh ke yang paling dekat. Begitu. Fal ta'rifi maka ketahuilah. Apa itu idhar? Idhar itu artinya adalah membaca sebagaimana asalnya. Maksudnya asal bagaimana? Asal itu adalah sesuai kaidah makhraj dan sifat yang dipelajari. Nun sukun, bagaimana kaidah makhrajnya? Di ujung lidah bertemu dengan langit-langit dekat gusi. Sifatnya apa saja? Ada jahr, ada bainiyah, ada gunnah, istifal, infitah, dan lain sebagainya. Maka itulah suara asli dari huruf nun. Oleh karena itu ada kaidah al-asl. Al-asl fil huruf al-idhar. Al-asl fil huruf, semua huruf, al-idhar. Al-idhar. Jadi keadaan asal segala huruf hijaiyah itu adalah idhar. Itulah aslinya huruf hijaiyah. Sehingga kalau misalnya kita ingin tahu bagaimana suara asli huruf-huruf tersebut, maka idharkan dulu. Ini bacanya apa sih? Sebelum kita mengubah suara, kalau kita belum tahu dia berubah atau tidak, maka idharkan saja. Karena dia adalah keadaan asal. Tidak butuh alasan. Idhar itu tidak butuh alasan. Karena itu adalah keadaan aslinya huruf hijaiyah. Begitu. Seluruh huruf hijaiyah aslinya mesti dibaca idhar. Seluruh huruf hijaiyah aslinya mesti dibaca idhar. Berarti dalam konteks nun sukun dan tanwin, idhar itu bagaimana? Ya berarti baca sesuai makhrajnya, sesuai sifatnya, jangan ditambah sifatnya, jangan dikurangi sifatnya. Contoh dikurangi sifatnya, dihilangkan hunahnya. Ad. Mestinya an dibaca ad. Atau kalau di akhir, Rabbil alamin. Hilang hunahnya. Kalau ditambah contohnya apa? Dipanjangkan. Al-alamin. Panjangkan. Atau malah al-alamin. Oh panjang banget. Atau misalnya dipantulkan. Minhad. Mine. Mantul. Tidak boleh ada sifat tambahan dan juga jangan mengurangi haknya. Itulah idhar. Idhar itu benar-benar suara asli dari huruf. Idhar adalah suara asli dari setiap huruf. Dan setiap huruf mesti selalu dibaca idhar sampai ada sebab kenapa dia mesti tidak idhar. Jadi kalau kita belum tahu dia dibaca idhar atau tidak, baca saja asalnya, idhar. Rutibat fal ta'rifi hamzun fahaun thumma ainun ha. Maka dibaca idhar ketika bertemu dengan 6 huruf. Yang pertama hamzah, yang kedua ha, thumma ainun ha muhmalatan. Ain dan ha. Ain dan ha. Dan kha. Ada ain ha, ada ghain kha. Maka di sini disampaikan muhmalatan. Yang dua ini muhmalatan. Apa muhmalatan? Keduanya tanpa titik. Keduanya tanpa titik. Kalau dengan titik apa? Mu'jamah. Mu'jamatan. Berarti di sini pakai titik. Begitu. Maksudnya begitu. Kenapa disebut muhmalatan? Untuk membedakan antara ghain dengan kha. Muhmalah tanpa titik. Mu'jamah dengan titik. Muhmalatan keduanya tidak pakai titik. Mu'jamatan keduanya pakai titik. Summa ghainun kha'u. Dan ini diurutkan dari yang paling jauh. Hamzah ha satu makhraj, ain ha satu makhraj, ghain kha satu makhraj. Dari pita suara, kemudian tengah tenggorokan diketuk epiglotis, kemudian di bagian tenggorokan luar yaitu akar lidah yang bertemu dengan lak-lakan. Maka nun sakinah atau tanwin ketika bertemu dengan 6 huruf ini tidak boleh ada perubahan suara maupun sifat. Tidak boleh ada perubahan suara sifat bertambah ataupun berkurang. Contoh, misalnya saat kita membaca man aman, maka antara man yang pertama dengan yang man kedua harus sama. Antara nun pertama dan nun kedua harus sama. Man aman, jangan beda. Misal beda, man aman, beda. Man aman, beda. Atau man aman, beda. Maka tidak boleh beda. Kenapa? Karena sama-sama idhar.
Min had. Min, bukan min, bukan mit, bukan min had. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Seluruh huruf yang dibaca izhar dalam mushaf Madinah selalu diberikan tanda sukun. Selalu diberikan tanda sukun yang berasal dari kepala huruf kha. Jadi ini sebutannya ra'sul kha. Tanda ra'sul kha, tanda sukun itu. Ra'sul kha. Kepala kha. Karena asalnya huruf kha yang dipotong. Berasal dari kata apa? Berasal dari kata khafad. Betul, khafif, afwan, bukan khafad. Khafif, ringan. Lawan dari syadid. Karena syadid itu tasydid, sukun itu khafif. Ada juga yang mengatakan berasal dari kata khali anil harakah. Tidak ada harakah, tidak mengandung harakah. Khali anil harakah. Khafif atau khali anil harakah. Ini nun sukunnya. Bagaimana dengan tanwinnya? Tanda baca tanwinnya dibuat sejajar. Dibuat sejajar bertumpuk dalam mushaf Madinah. Ini sejajar, bertumpuk sejajar. Dan domatain dibuat dengan ditambahkan nun terbalik. Istilahnya nun terbalik. Atau lengkungan. Lengkungan itu adalah nun terbalik. Asalnya begini. Zaman dulu nunnya biasa begini. Un. Lama-kelamaan nun dibalik. Lama-kelamaan nunnya dibalik. Alimun hakim. Nah ini ada perbedaan. Kalau tanda bacanya dhammah bertumpuk, maka dia bukan izhar. Bisa ikhfa, bisa idgham. Begitu. Terus yang tidak izhar fathatain kasratain bagaimana? Dibuat berderet. Tidak sejajar. Begini atau begitu. Enggak begitu ya. Begini atau begitu. Nah begini. Pokoknya enggak sejajar lah. Nanti bisa dilihat di mushaf atau nanti ketika masuk dalam bab yang lain. Seperti itu. Maka di sini seluruh cara bacanya mesti dibaca izhar. Alimun hakim azaban kafarin. Contoh yang lain. Man aman kafarin athim min had qawmin had an'amt sami'un alim. Contoh yang lain. Wanhar alimun hakim fasayunghidun ma'an ghadaqa min khair karratun khasirah. Beberapa kekeliruan saat mengucapkan izhar. Yang pertama, menyamarkan suara nun sakinah atau tanwin. Misalnya ketika bertemu dengan ghain yang paling sering fasayunghidun, kadang dibaca fasayunghidun. Min khair kadang dibaca min khair, tidak tepat. Yang kedua, memberikan jeda antara nun sukun atau tanwin dengan huruf berikutnya. Min, had, kafarin, athim. Memantulkan suara nun sukun atau tanwin. Min, an. Memanjangkan lebih dari satu harokat. Atau mengurangi dan menyamarkan sifat guna. Terutama di akhir. Rabbil alamin. Nah itu. Ar-Rahman. Nah, hati-hati. Dan yang terakhir menambah sifat baru. Ini kadang-kadang ada orang baca nun sukun di akhir itu kayak ada tambahan dal. Alamin. Rabbil alamin. Nah itu tidak tepat ya. Begitu. Baik. Ini adalah izhar. Jelas insyaallah ya. Ada yang tanyakan? Al-izhar.
Kok hilang lagi. Setelah izhar, maka Al-Imam Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala melanjutkan dengan mengatakan, beliau mengatakan, wathani idghamun bisittatin atat fi yarmuluna indahum qad thabatat. Wathani, adapun hukum yang kedua, idghamun, yaitu idgham. Wathani aslinya ada ya. Wathani aslinya panjang. Wathani aslinya panjang. Loh, terus kenapa di Tuhfatul Atfal di sini tidak dibaca panjang? Wathani idghamun. Tidak dibaca wathani idghamun. Adalah darurah li syiar. Untuk menyesuaikan syair. Wathani idghamun. Wathani idghamun. Hukum yang kedua adalah idgham. Bisittatin, apabila bertemu dengan 6 huruf atat. Fiyarmuluna, yang 6 huruf ini terkumpul pada lafal yarmuluna. Ada juga yang baca yarmaluna. Ada juga yang baca yarmiluna. Tiga-tiganya ada. Yarmuluna, yarmaluna, yarmiluna. Yaitu huruf ya, ra, mim, lam, waw, dan nun. Dan di sini kebanyakan ulama membaca yarmuluna. Membaca yarmuluna. Wathani idghamun bisittatin atat fi yarmuluna indahum qad sabatat. Apa yang dimaksud dengan idgham? Al-idgham. Yusuf. Idgham apa, Yusuf? Kan. Dengung itu gunnah. Bedakan antara idgham dengan gunnah. Dengung itu artinya atau bahasa tajwidnya gunnah. Bahasa Indonesianya biasanya diterjemahkan dengung atau sengau, nasal voice, suara nasal, suara hidung. Itu gunnah. Kalau idgham itu bukan dengung. 3 istilah yang sering kecampur. Ikhfa, idgham, gunnah. Orang bilangnya dengung gitu ya. Ikhfa disebut dengung kadang-kadang. Idgham disebut dengung kadang-kadang. Terus juga gunnah disebut dengung kadang-kadang. Ini tidak tepat. Gunnah dengung. Ikhfa samar. Idgham memasukkan. Idgham apa artinya? Memasukkan. Maksudnya masukkan apa? Memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua. Memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua. Dalam bab nun sukun dan tanwin, huruf pertamanya apa? Dalam bab nun sukun dan tanwin, huruf pertamanya apa? Nun sukun atau tanwin. Itu huruf pertamanya. Huruf keduanya apa? Yarmuluna, itu huruf keduanya. Bisa ya, bisa ro, bisa mim, bisa lam, yarmulu, bisa waw, bisa nun. Ada 6, huruf keduanya ada 6. Yarmuluna. Kalau kata Al-Imam Ibnul Jazari dalam kitab An-Nashr, yang dimaksud dengan idgham artinya adalah al-lafzu. Kanur? Oke. Al-lafzu biharfaini harfan kathani musyaddada. Yang di layar, yang di bawah. Al-lafzu biharfaini harfan kathani musyaddada. Itulah arti dari idgham menurut Al-Imam Ibnul Jazari. Al-lafzu mengucapkan biharfaini 2 huruf hijaiyah, harfan menjadi 1 huruf, kathani seperti huruf yang kedua,
musyaddada bertasydid. Jadi secara praktik yang disebut dengan idgham itu menghilangkan suara huruf pertama dan mentasydid suara huruf kedua. Saya ulangi. Secara praktik yang disebut idgham artinya adalah menghilangkan suara huruf pertama dan mentasydid atau menasydid suara huruf kedua. Misalnya nun bertemu lam. Min ladun. Min ladun. Maka ikuti kaidah tadi. Menghilangkan suara huruf pertama. Berarti suara nunnya hilang. Berarti suara nunnya hilang. Yang asalnya min jadi mi. Kan min ladun. Yang asalnya min jadi mi. Kemudian huruf keduanya bertasydid. Mentasydid huruf kedua. Maka lamnya ditasydid. Yang asalnya mi ladun menjadi mil ladun. Begitu. Itulah idgham. Itulah idgham. Tapi dalam bahasa Arab idgham itu ada dua. Wabil khusus dalam Al-Quran. Idgham itu ada dua. Ada idgham kamil. Ada idgham naqis. Ada idgham tam. Ada idgham naqis. Boleh disebut idgham tam. Boleh disebut idgham kamil. Ada dua istilah, dua-duanya digunakan oleh para ulama. Idgham kamil atau idgham naqis. Apa itu idgham kamil? Apa itu idgham naqis? Idgham kamil ini adalah idgham yang sempurna sesuai dengan pengertian tadi. Bahwa huruf pertamanya hilang, huruf keduanya bertasydid. Inilah idgham kamil. Huruf pertamanya beneran hilang 100%, huruf keduanya bertasydid. Ini adalah idgham kamil. Kalau idgham naqis, huruf pertamanya tidak 100% hilang. Huruf pertamanya masih tersisa sebagian sifat. Huruf pertamanya masih tersisa sebagian sifatnya. Dan huruf keduanya tidak 100% bertasydid. Begitu. Kenapa? Karena masih menyimpan sifat dari huruf yang pertama. Nun sukun dan tanwin yang nakis contohnya apa? Contohnya adalah nun sukun dan tanwin bertemu dengan ya. Man ya'mal. Man ya'mal. Maka saat membaca man ya'mal, kita tidak menghilangkan suara nun 100%. Suara apa yang masih disisakan? Suara dengungnya. Suara gunnahnya. Tapi ya-nya sudah sempurna masuk. Tapi kita sudah masuk ke dalam huruf ya. Mai. Sambil mengucapkan ya bertasydid, sambil menggunnahkannya. Mai ya. Di satu sisi lidahnya sudah ya. Di sisi yang lain suara gunnahnya nun masih tersisa. Ini adalah idgham naqis. Ini adalah idgham naqis. Itu perbedaan antara idgham kamil dengan idgham naqis. Paham nggak? Idgham kamil sama idgham naqis. Paham? Idgham kamil itu kalau huruf pertama hilang 100%. Hilang 100%. Contohnya min ditambah ladun. Contoh nih, min ladunhu. Maka di sini suara nunnya hilang sama sekali, 100%. Bacanya bagaimana? Mil ladun. Ini namanya idgham kamil. Kalau idgham naqis contohnya man ya'mal. Man ya'mal. Maka di sini man ya'mal. Di sini nunnya tidak hilang 100%. Kita sudah mengucapkan ya, mai, tapi suara gunnah nunnya masih ada. Dari hidung masih ada suara. Mai ya'mal. Itu namanya idgham naqis. Itu namanya idgham naqis. Idgham kamil, ada idgham naqis.
Baik. Sebelum dilanjutkan, ada yang tanyakan? Dipersilakan kalau ditanyakan. Wathani idghamun bisittatin atat fiyarmuluna indahum qad thabatat. Al-Imam Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala melanjutkan, lakinnaha qismani. Akan tetapi idgham pada nun sukun dan tanwin itu ada dua. Dari sisi apa? Dari sisi ada atau tidak ada gunahnya. Di sini Al-Imam Al-Jamzuri menjelaskan pembagian idgham dari sisi ada atau tidak ada gunahnya. Apa saja? Lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi ghunatin biyan mu'lima. Yang pertama adalah idgham yang mengandung gunnah. Idgham yang mengandung gunnah. Qismun yudghama fihi bi gunnatin. Bagian yang pertama dalam idgham nun sukun dan tanwin adalah memasukkan nun sukun dan tanwin ke dalam huruf kedua sambil membacanya disertai gunnah. Gunnah yang sempurna, dipanjangkan. Kapan? Biyanmu ulima. Saat bertemu dengan yanmu. Saat bertemu dengan yanmu. Ya, nun, mim, waw. Cuma di sini ada perbedaan antara ya waw dengan mim nun. Maksudnya bagaimana? Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan mim ataupun nun, maka dia gunahnya gunah kamil. Tapi kalau nun sukun tanwin bertemu dengan waw atau ya, maka dia gunahnya maka idghamnya idgham naqis, afwan. Nun sukun dan tanwin yang bertemu dengan mim nun, maka dia idghamnya idgham kamil. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan wa maupun ya, maka dia idghamnya idgham naqis. Ini beda. Walaupun sama-sama bigunah dari sisi pengucapannya, tapi dari sisi kesempurnaannya mereka berbeda. Yang satu idghamnya kamil, yang lain idghamnya naqis. Kenapa bisa berbeda? Karena ketika nun sukun dan tanwin bertemu dengan mim dan nun, ini suara nun sukun tanwin hilang 100%. Contohnya kalimat mimma'in. Atau ya mimma'in lah, mimma'in. Min ma'in. Maka di sini kita tidak lagi membaca huruf nun. Langsung membaca mim. Mimma. Nunnya hilang 100%. Nunnya hilang 100%. Demikian pula saat kita membaca walan nusyrik. Walan nusyrik. Misalnya di sini membaca walan nusyrik. Walan nusyrik. Maka kita tidak membaca nun yang pertama. Ini nun yang diwalan, ini hilang. Nun yang diwalan hilang. 100%. Kemudian nun yang dinusyrik baru bertasydid. Nu. Walan nusyrik. Makanya idghamnya idgham kamil. Kenapa idghamnya kamil? Karena huruf pertama tidak disisakan makhraj maupun sifatnya. Seluruhnya hilang. Masuk ke dalam huruf kedua. Dan huruf keduanya langsung ditasydid. Begitu. Adapun saat bertemu dengan waw dan ya, maka yang lebur hanya makhraj mulut dari nun dan tanwin. Adapun makhraj hidungnya masih tersisa. Makhraj hidung yang menjadi sumber suara gunahnya masih tersisa. Contohnya saat kita misalnya membaca min wali. Maka di sini yang masuk ke dalam huruf waw adalah makhraj mulutnya nun. Lidahnya sudah tidak berfungsi, langsung masuk ke dalam waw. Miu. Nah, sambil mengucapkan waw, miu.
sambil menggunnahkan suaranya. Miwali. Jadi suaranya di mulut ada waw, di hidung ada nun. Miwali. Miu. Begitu. Miwali. Miwali. Suara mulutnya ada waw. Suara hidungnya ada nun. Demikian pula saat bertemu ya, may ya'mal. Famay. Suara mulutnya ya. Suara hidungnya nun. Famay. Jadi bukan famay. Atau famay. Bukan. Ya. Bukan famay. Juga bukan famay. Tapi famay ya'mal. Bukan miu. Bukan miu. Tapi miwali. Berbarengan antara suara waw dengan suara nun. Antara suara ya dengan suara nun. Itu berbarengan. Begitu. Ini adalah idgham bi gunnah. Ketika bertemu dengan yanmu. Seperti itu. Baik, ada yang tanyakan? Jadi saat bertemu dengan waw dan ya, maka makhraj mulut yang lebur hanya yang makhraj nun yang lebur hanya yang mulutnya saja. Adapun makhraj khayshumnya tidak ikut lebur. Beda dengan idgham ketika bertemu mim dan nun. Dua-duanya lebur. Begitu wallahu a'lam bissawab. Khair, ada tanyakan? Ditahannya berapa lama gunnah ini? Maka gunnah ditahannya 2 harakat menurut jumhur atau mayoritas ulama. Sebagian ulama seperti misalnya Syekh bin Suwaid mengatakan bahwa yang namanya gunnah tidak bisa diukur dengan harakat. Pokoknya kalau dia nun dan mim bertasydid, kalau dia idgham bi gunnah mesti lebih panjang daripada ikhfa dan iqlab. Itu kata Syekh Iman Suwaid. Tapi kebanyakan ulama tidak. Kebanyakan ulama membaca 2 harakat sehingga kalau misalnya kita hitung itu berarti 2 ketukan, ketukan ketiganya sudah dihidupkan. May ya'mal miwali. Dan jangan panjang-panjang. Ada sebagian orang baca miwali, kepanjangan. Sampai 4 harokat itu kepanjangan. Ya. Aib, lahan. Para ulama berbeda pendapat itu berkaitan dengan panjang gunnah. Kalau menurut penelitian Dr. Ali Al-Ghamidi hanya ada 3 pendapat. Yang pertama, gunnah itu tidak nambah, jadi 1 harokat aja. Yang pertama. Yang kedua, lebih panjang dari 1 harokat, tapi kurang dari 2 harokat. Ini yang kedua. Yang ketiga, 2 harokat. Dah, cuma 3. Ini penelitiannya Dr. Ali Al-Ghamidi. Yang lebih dari itu nggak ada sandaran kata beliau. Yang lebih dari itu nggak ada sandaran. Makanya kalau kita dengar misalnya bacaannya Syekh Mahmud Khalil Al-Husari, itu kurang dari 2 harokat. Pendek. Begitu. Dan kalau misalnya kita bagus, bisa konsisten di situ, itu bagus. Kalau bisa konsisten di situ. Seperti bacaan Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Tapi kalau misalnya kita paskan di 2 harokat, itu masih aman insya Allah. Jangan sampai dilebihkan lebih dari 2 harokat. Demikian. Wallahu a'lam. Fi soal, ada yang tanyakan, dipersilakan. Baik. Al-Imam Al-Jamzuri melanjutkan, illa idza kana bikilmatin fala tudghim kadunya tsumma sinwanin tala. Akan tetapi kalau antara nun sukun dengan huruf berikutnya berada pada satu kata yang sama, maka tidak boleh diidghamkan. Maka berarti di sini ada kaidah nih. Idgham tidak terjadi pada satu kata yang sama. Idgham tidak terjadi pada satu kata yang sama. Walaupun ada pengecualian, kecuali beberapa kata tertentu yang dalam sorofnya diidghamkan. Ya, seperti kata misalnya kata haji. Hajja yahujju itu aslinya apa? Hajjaja, yahjuju.
Makanya dalam dalam fi'il amarnya bisa hujja, bisa uhjuj. Idgham dia. Uhjuj. Yahjuju jadi yahujjah. Begitu. Ya, itu dalam ilmu sharaf tapi. Adapun dalam kaidah hukum tajwid, maka tidak ada idgham kecuali apabila terpisah. Berarti tidak ada idgham pada satu kata yang sama. Kaidah tajwid begitu. Tidak ada idgham pada satu kata yang sama. Kecuali tadi berkaitan dengan sharaf. Kalau sharaf memang ada beberapa kata yang diidghamkan. Seperti misalnya juga yahtasimun jadi yakhissimun. Itu kan kaitannya dengan sharaf. Terus apa lagi? Mutasaddiqin, musaddiqin. Yahtadi, yahiddi. Itu kaitannya dengan sharaf. Tapi idgham yang dibahas dalam tajwid maka tidak terjadi kecuali pada dua kata yang berbeda. Pada satu kata tidak bisa. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Contohnya apa? Nun sukun bertemu huruf-huruf idgham pada satu kata yang sama. Maksudnya huruf-huruf yang nun sukun dan tanwin idgham padanya ya. Yaitu ketika bertemu ya dan waw pada 4 kata. Ketika bertemu ya dan waw pada 4 kata. Biyanmu ulima. La illa idza kana bi kalimatin fala kadunya tsumma sinwanin. Seperti kata dunia dan sinwan. Seperti kata dunia dan sinwan. Maka ada 4 kata di dalam Al-Quran yang terjadi pertemuan antara nun sukun dengan huruf-huruf yang mestinya atau biasanya secara kaidah diidghamkan, tapi tidak diidghamkan. Apa saja? Yang pertama adalah kinwan, yang kedua adalah sinwan, yang ketiga adalah dunya, dan yang keempat adalah bunyan. Ada 4. Semuanya dibaca idhar kembali ke asal. Kinwan, sinwan, ad-dunya, bunyan. Disebut idharnya idhar apa? Para ulama menyebutnya idhar mutlak. Idhar mutlak, idhar yang terjadi karena mereka berada pada satu kata yang sama. Idhar mutlak. Disebut idhar mutlak karena bukan idhar halq, idhar halqi. Seperti yang terjadi pada hukum pertama, itu namanya idhar halqi. Kemudian juga bukan idhar syafawi, idhar yang terjadi pada mim. Juga bukan idhar qamari, idhar yang terjadi pada lam qamariyah. Juga bukan idhar riwayah. Walaupun idhar riwayah sendiri ada yang nyebutnya idhar mutlak juga. Jadi disebut idhar mutlak. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunya hasanah. Bukan duya hasanah. Ya, begitu. Bunyanum marsus. Bunyanum marsus. Nyenyak deh. Bunyanum marsus. Ghairu sinwanin. Qinwanun daniyah. Dan seterusnya. Hanya ada 4 kata saja dalam Al-Quran. Cirinya apa? Cirinya apa dia dibaca idhar? Gampang. Cirinya di atas nunnya ada sukun. Nah gitu. Kalau dalam mushaf Madinah ya. Kalau dalam mushaf Indonesia, mau idhar, mau idgham, mau iqlab, mau ikhfa, ada sukunnya. Makanya kalau saya pribadi, lebih cenderung untuk menggunakan mushaf Madinah. Ini bukan masalah afdoliyah, pahalanya lebih besar mushaf Madinah. Enggak. Hanya masalah metode saja. Kalau bagi saya lebih mudah mengajarkan kaidah-kaidah tajwid kalau menggunakan mushaf Madinah. Tapi ada juga sebagian orang, enggak Ustaz, saya biasa pakai mushaf Indonesia lebih gampang. Ya silahkan, tidak masalah. Ini hanya masalah pilihan saja. Tadi disebutkan bahwa selain yang namanya idhar mutlak, ada yang namanya idhar riwayah. Apa itu idhar riwayah? Ini memang jarang disebutkan ya. Istilah idhar riwayah jarang disebutkan. Tapi disebutkan misalnya dalam kitab Taisirul Rahmani fi Tajwidil Quran. Disebutkan namanya idhar riwayah. Idharur riwayah. Apa itu idhar riwayah? Suka ada yang nanya, Ustaz, idhar riwayah dari mana?
Ya pasti saya nggak ngarang. Yang pertama yang pasti saya nggak ngarang gitu ya. Yang kedua disebutkan oleh guru-guru kami juga. Kalau misalnya dalam kitab, diantaranya kitab Taisirur Rahmani fi Tajwidil Quran. Ya kalau zaman dulu idhar aja, nggak disebut idhar apa-apa. Terus kenapa disebut idhar riwayah? Karena cara bacanya itu bergantung pada riwayah yang diamalkan. Ada berapa tempat? Ada 2 tempat. Yang pertama Yasin bertemu wal Quran, yang kedua Nun bertemu wal Qalam. Maka ini disebutnya idhar riwayah. Kenapa disebut idhar riwayah? Karena dalam riwayat kita dibaca idhar. Wabil khusus riwayat kita jalur Asy-Syatibiyah. Ada berapa jalur totalnya? Jalur Syatibiyah. Jalur Syatibiyah. Jalur dalam riwayat Hafs ada berapa? 57 Ahsan. Yang disebutkan Ibnu Jazari 52. Yang 5-nya dari siapa? Al-Imam Al-Izmiri. Tapi Imam Izmiri ini menariknya beliau enggak menemukan jalur yang benar-benar baru begitu. Jadi beliau itu meneliti ulang kitab-kitab yang disebutkan Ibnu Jazari. Kan Ibnu Jazari bilang jalur ini di kitab ini, jalur di kitab ini gitu. Ama Imam Al-Izmiri di apa? Digali ulanglah kitab-kitab yang seperti Ibnu Jazari itu. Dikaji ulang, maka menurut Imam Al-Izmiri ada yang kelewat Ibnu Jazari ini. Wallahu alam kelewatnya apakah sengaja atau enggak gitu ya. Yang pasti menurut kajian Imam Al-Izmiri ada 5 jalur yang terlewat dari dari kajiannya Ibnu Jazari. Begitu. Sehingga dari 52 jalur dalam kitab An-Nashr ditambah 5 jalur lagi menjadi 57 jalur totalnya riwayat Imam Hafs. Dari 57 jalur ini yang paling populer dan banyak diamalkan adalah jalur Asy-Syatibiyah. Dan dalam jalur Asy-Syatibiyah, Yasin wal Quran, Nun wal Qalam dibaca idhar. Yasin wal Qur'anil Hakim. Kan kalau secara kaidah Yasin, Nun, suara Nun. Yasin wal, ketemu waw. Waw. Secara kaidah dia idgham harusnya. Namun dibaca idhar karena riwayahnya baca idhar. Demikian pula Nun wal qalam. Nun, suara ujungnya. Bertemu wal qalam. Nun sukun ketemu waw. Dia juga dibaca idhar. Dalam riwayat yang lain dibaca idgham. Ada yang dibaca idhar, ini baca idgham. Jangankan riwayat yang lain. Imam Hafs saja ada 2 riwayat. Ada riwayat idhar, ada riwayat idgham. Jadi dalam riwayat Imam Hafs ada yang baca idgham. Jadi Imam Hafs mengamalkan idhar dan mengamalkan idgham. Cuma yang diriwayatkan Imam Asy-Syatibi adalah idhar. Jalur yang lain ada yang idgham. Jadi sebetulnya kalau misalnya ada orang baca ini idgham pun ya masih baca Hafs sebetulnya. Begitu. Bagaimana baca idghamnya? Ya sesuai dengan kaidah. Yasin wal Qur'anil Hakim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Jadi dia masih baca Hafs sebetulnya. Cuma jalurnya saja yang berbeda. Bukan jalur dari Syatibiyah. Baik. Beberapa kekeliruan saat membaca idgham bi ghunnah. Yang pertama, tidak mengalirkan suara ke rongga hidung. Miwali, masih banyak tuh. Mayya'mal, giliran huruf-huruf yang enggak ada gunnahnya digunakan. Giliran suruh pakai gunnah, enggak pakai gunnah. Ini sering. Atau malah berlebihan, gunnah semuanya. Miwali, jadi ang, itu sudah tepat. Suara ya dan suara u-nya malah hilang. Juga tidak tepat. Kemudian menahan suara sampai tidak menahan suara sampai 2 harokat. Jadi buru-buru. Walaupun kalau misalnya masih lebih dari 1 harokat ya masih aman. Masih sah insya Allah. Asal lebih dari 1 harokat masih sah. Miwali masih sah. Asal jangan sampai miwali. Nah itu menurut kebanyakan ulama enggak sah. Walaupun ada juga riwayat itu. Ada juga riwayat itu. Cuma diriwayatkannya oleh sebagian kecil ulama. Begitu.
memanjangkan suara yang berada sebelum nunnya. Misalnya miu, miu, isba, miu wali, atau misalnya may ya'mal, atau juga bisa jadi berlebihan, lebih dari 2 harokat hunah gitu ya. May ya'mal, itu kelebihan. Amma yatasa, enggak ya, jangan berlebihan. Atau misalnya mimma, kelebihan. Cukup 2 harokat saja. Mimma, miwali, may ya'mal. Jadi 2 harokat, ditahannya 2, may, yang ketiga sudah hidup. May ya'mal. Jangan 3, may ya'mal, itu kelebihan. Ada orang baca may ya'mal, kepanjangan. Terlalu panjang. Terlalu panjang. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi idgham bi gunnah artinya adalah memasukkan nun sukun dan tanwin kepada huruf berikutnya bi gunnah sambil dibaca dengung. Jadi bi gunnah itu sambil dibaca gunnah, sambil dibaca dengung. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang kedua, watsani idghamun bi ghairi gunnah. Yang kedua idgham tanpa gunnah. Maka jangan nanya lagi, Ustaz, kalau idgham bila gunnah, itu ada gunahnya enggak? Itu kan bila gunnah. Idgham bila gunnah. Idgham tanpa gunnah artinya. Jadi idgham bi gunnah artinya idgham dengan gunnah. Idgham bila gunnah artinya idgham tanpa gunnah. Harusnya enggak ada pertanyaan kan, idgham bi gunnah pakai gunnah atau enggak gitu. Kan bi gunnah pakai gunnah. Bila gunnah tanpa gunnah. Kapan idgham bila gunnah terjadi? Al-Imam Al-Jamzuri mengatakan, watsani idghamun bi ghairi gunnah fil lam war ra thumma karrirannah. Watsani sama, di sini aslinya ada ya. Watsani idghamun. Terus kenapa enggak ada ya? Darurah lisy'ar. Darurah lisy'ar. Watsani, dan hukum yang kedua atau idgham yang kedua, idgham bi ghairi gunnah, idgham tanpa suara gunnah. Kapan? Saat bertemu lam atau ra. Contohnya milladun mir rabbihim. Milladun, maka di sini langsung saja ucapkan lam bertasydid, mir rabbihim juga sama. Langsung saja ucapkan ra bertasydid, tsumma karrirannah. Maksudnya apa ya? Takrirkan ra-nya mir rabbihim, jangan sampai hilang takrirnya. Karena kalau pakai gunnah takrirnya hilang. Mir rabbi, mir. Walaupun Imam Hafs juga ada yang mengamalkan bi gunnah. Min ladun mir rabbihim. Cuma bukan Syatibiyah. Bukan Syatibiyah. Begitu. Mirra, bukan mirra. Mirra. Tapi jangan berlebihan mentakrirkan mirrab. Itu berlebihan. Begitu. Maka membaca kata milladun sama artinya mengucapkan milladun tanpa nun. Oh, hilang sih. Jadi ini sama dengan nunnya nggak ada. Fitnatan lahum. Sama dengan tanwinnya nggak ada. Fitnatan lahum. Mir rabbik sama dengan nun tidak ada. Mir rabbik. Begitu. Ini adalah idgham bila gunnah. Beberapa kekeliruan saat mengucapkan idgham bila gunnah. Yang pertama, mengalirkan suara melalui rongga hidung. Menahan suara mir rabbihim, milladun, tidak tepat. Atau memanjangkan suara milladun, mir rabbihim, juga tidak tepat. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana dengan tanda bacanya? Tanda baca idgham itu bukan dilihat dari gunnah bila gunnah, tapi dilihatnya dari nakis dan kamil. Kalau yang kamil, maka di sini ada tanda tasydid. Ada tanda tasydid. Nah, kalau ada tanda tasydid maka berarti idghamnya kamil. Mau yang begunah, mau yang bila gunah. Di atas nunnya tidak ada sukun, ini dalam mushaf Madinah. Jadi dalam mushaf Madinah, kalau nun sukun ini hukumnya tidak izhar, maka tidak ada sukunnya. Ikhfa tidak ada sukunnya.
Idgham tidak ada sukunnya. Iqlab juga tidak ada sukunnya, pakai mim kecil di atasnya. Beda dengan mushaf Indonesia yang selalu pakai tanda sukun. Tanwinnya bagaimana? Ini yang saya maksud tadi, tanwinnya tidak sejajar. Nah begitu. Tanwinnya tidak sejajar. Nanti tinggal dilihat ada tasdidnya ya. Nah ini yang ada tasdidnya. Begitu. Tanwinnya tidak sejajar. Kasrotain, fathatain. Begitu ya. Syai'in. Jadi enggak sejajar seperti yang idhar yang tadi kita bahas. Adapun idgham nakis, huruf pertama tidak ada sukun, tapi huruf keduanya juga tidak ada tasydid. Huruf pertama tidak ada sukun, huruf kedua tidak ada tasydid. Ini yang membedakan idgham nakis dan idgham kamil dalam mushaf Madinah. Kalau mushaf Indonesia, seluruhnya pakai sukun, seluruhnya pakai tasydid. Mushaf Indonesia. Makanya dalam mushaf Indonesia tidak ada perbedaan tanda baca antara idgham naqis dengan idgham kamil. Begitu. Dalam mushaf Madinah beda antara idgham naqis dan idgham kamil. Adapun untuk fathatain, domatainnya sama ya, fathatain, kasrotain tidak sejajar, domatainnya bertumpuk. Domah. Namun lagi-lagi huruf berikutnya tidak ada tasydid. Makanya tadi saya sampaikan, kalau saya pribadi cenderung memilih untuk mushaf Madinah dalam pembelajaran. Kenapa? Karena lebih detail dalam membedakan setiap hukum tajwidnya. Kalau mushaf Indonesia kurang detail. Itu hanya pilihan aja ya. Lagi-lagi ini bukan masalah afdoliyah, bukan. Ini hanya pilihan metode karena dua-duanya mushaf Rasam Utsmani. Mau mushaf Indonesia Utsmani, mushaf Madinah juga Utsmani. Kalau yang resmi pasti Utsmani. Kalau yang resmi pasti Utsmani. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Khair. Sampai di sini apa ada yang tanyakan, dipersilakan kalau ada yang tanyakan. Idhar dan idgham. Besok insya Allah kita lanjutkan hukum berikutnya. Cukup? Jelas insya Allah ya, karena antum yang hadir di sini rata-rata ngulang aja sebenarnya. Pemahaman terhadap matanya kuat, yang penting itu bisa diajarkan kembali. Barakallahu fikum fadaqtafi bihada walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan, barakallahu fik.